Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Syukur alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan mudah untuk kita serap. Dipersilahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Sebelumnya hari ini masuk semua ya? Ya. Ya. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ahmad Syahidi, Hadir. Alfa Mamluah, Hadir. Sima Kaisa, Hadir. Iva, Hadir. Syahril Mubarok, Hadir. Safatul Malam, Hadir. Alif. Hadir. Ya, baik. Karena semuanya sudah hadir. Baik, sebelumnya Ibu ingin bertanya, pada pembelajaran kemarin kita membahas tentang kingdom lantai. Ada yang masih ingat apa itu kingdom lantai? Saya, Bu. Ya, apa? Organisme multiseluler eukariota. Ya, benar. Merupakan organisme multiseluler eukariota. Untuk tanamannya itu apa saja sih? Tumbuhan dari kingdom lantai? Saya, Bu. Oh iya, Iva. Tanaman berbunga, pakis, lumut, dan gangga hijau. Ya, betul. Jadi itu ya tanamannya ya. Masih ingat kan? Kemarin kita telah membahas beberapa tanaman kingdom lantai, yaitu lumut. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan bahas tanaman paku, yaitu Pteridophyta, di mana pada materi ini tujuannya yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri tumbuhan paku. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan cara reproduksi pada tanaman paku. Yang ketiga, siswa mampu mengklasifikasikan tanaman paku. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi tanaman paku. Yang kelima, siswa mampu menjelaskan perbedaan antara tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Yaitu dimana pada materi kali ini Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok, yang mana pada kelompok ini akan bahas tentang berbagai tanaman paku yang ada di sekitar kalian. Sudah bawa ya tanaman pakunya, kemarin kan disuruh bawa? Ya. Kan? Ya. Silahkan ditaruh di atas mejanya masing-masing. Ya, ini tanaman pakunya ya? Sudah dibawa ya? Ya. Ya, bagus sekali. Ini merupakan salah satu tanaman paku. Oke, baik. Sekarang Ibu akan bentuk kalian menjadi 4 kelompok, yang mana kelompok ini akan bahas tentang tanaman paku, berbagai macam tanaman paku. Jadi kalian di sini akan berdiskusi, lalu akan melakukan observasi terhadap tanaman paku yang kalian bawa. Lalu kalian cari mengenai ciri-ciri dari tanamannya, cara reproduksinya, cara mengklasifikasinya, serta kalian harus dapat mampu membedakan antara tanaman paku dengan tanaman lumut. Jadi kalian harus jeli ya melihatnya serta mencari informasi mengenai tanaman paku tersebut. Jadi silahkan kalian dibaca bukunya di situ di halaman silahkan buka halaman 17. Ya, di situ ada gambar tumbuhan paku. Ya, tahu kan tanaman paku? Ya. Jadi silahkan kalian amati tumbuhan paku tersebut. Setelah itu kalian akan melakukan diskusi. Setelah melakukan diskusi, setelah itu kalian presentasikan hasil diskusi yang kalian lakukan. Sebelumnya sudah ada yang tahu ya apa itu tumbuhan paku? Saya, Bu. Ya, apa itu tumbuhan paku? Organisme multiseluler dan eukariotik yang memiliki akar dan batang yang jelas. Ya, benar. Jadi tanaman paku ini merupakan tanaman yang multiseluler dan serta eukariotik, memiliki akar, batang, daun yang jelas ya. Jadi pada materi kali ini kalian akan membahas tentang itu. Jadi silahkan kalian berkumpul dengan kelompok kalian.
kalian akan bahas tentang yang tadi dijelaskan pada tujuan pembelajaran hari ini. Jadi silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Dan ibu juga akan berikan lembar praktikum atau lembar observasi yang akan kalian lakukan. Jadi kalian catat di sini mengenai ciri-ciri, lalu reproduksinya seperti apa, lalu klasifikasi, lalu identifikasinya, serta kalian harus bisa membedakan antara tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Ya, ini Iva dibagi ya ke belakang. Ya, Bu. Ya baik, ibu kasih waktu kalian 10 menit untuk melakukan pengamatan serta diskusi ya. Silahkan lakukan pengamatannya. 10 menit kemudian. Ya, waktunya sudah habis anak-anak. Silahkan dikumpulkan hasil dari diskusi serta pengamatannya. Ya, baik. Jadi diskusi ini akan kalian presentasikan pada pertemuan selanjutnya. Ya, jadi perwakilan dari kelompok akan presentasikan hasil diskusi tersebut ya. Ibu akan mengulas sedikit tentang tanaman paku ya, di mana tanaman paku ini merupakan organisme multiseluler dan eukariotik yang mana sudah memiliki akar, daun, serta batang yang jelas ya. Jaringan akar pada tanaman paku ini tersusun dari jaringan epidermis, korteks, dan silinder pusat. Batang tumbuhan paku tersusun dari jaringan epidermis, korteks, dan memiliki pembuluh angkut ya. Jadi sedangkan untuk daunnya itu terdapat dua macam, yaitu berdasarkan ukurannya, yang kedua berdasarkan fungsinya. Berdasarkan ukurannya yaitu daun ada dua, yaitu mikrofil dan mesofil. Sedangkan yang kedua berdasarkan fungsinya itu ada dua juga, yaitu tropofil dan sporofil. Jadi itu yang dimiliki daun oleh tanaman paku. Lalu macam-macam Pteridophyta itu berdasarkan jenis sporanya itu ada paku homospora, yaitu contohnya Lycopodium. Di mana Lycopodium ini contohnya seperti ini. Ini merupakan Lycopodium ya. Jadi yang kedua yaitu paku heterospora, yaitu paku yang dapat dibuat sebagai sayuran. Contohnya itu seperti ini, yaitu tanaman semanggi ya. Tahu kan tanaman semanggi? Tahu. Ya, tanaman semanggi itu ini dapat dijadikan sebagai sayuran, yaitu Marsilea crenata nama ilmiahnya. Lalu untuk yang ketiga yaitu paku peralihan, yaitu paku ekor kuda. Jadi untuk selanjutnya yaitu klasifikasi pada tanaman Pteridophyta, yaitu berdasarkan morfologi tubuh, yaitu ada 4. Yang pertama itu Psilophyta, yang kedua Lycophyta, yang ketiga yaitu Equisetophita, dan keempat Pteridophyta. Jadi pada keempat tanaman paku ini kalian akan bahasnya pada pertemuan selanjutnya, yaitu kalian akan mempresentasikannya serta jangan lupa laporannya ya. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu manfaat dari tumbuhan paku Pteridophyta, yaitu sebagai tanaman hias, sebagai sayur, sebagai pupuk, sebagai bahan bangunan serta obat-obatan. Jadi itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan, sedikit hanya ya. Jadi akan disampaikan lebih jelas oleh kalian pada saat kalian melakukan presentasi yang akan dilakukan minggu depan. Lalu seperti biasanya Ibu akan melakukan suatu evaluasi. Jadi kalian harus mengerjakan soal ini ya. Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk mengerjakannya ya. Jadi silakan dikerjakan. Ayo Mbak Via, Mbak Tia ya. Oke, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu kalian 5 menit. 5 menit kemudian. Ya, waktunya sudah
yang dikerjakan, yaitu kalian harus membuat laporan mengenai observasi yang kalian lakukan hari ini. Jangan lupa pula dipersiapkan untuk mempresentasikan hasil observasi serta diskusi yang kalian lakukan hari ini ya. Baik, sebelum Ibu akhiri pembelajaran, ada yang ingin ditanyakan? Gak ada. Yakin sudah paham ya? Ya. Ya, terima kasih. Bagus kalau gitu. Sebelum Ibu tutup, silakan berkemas. Jangan lupa sampah di sekitar kalian, coba dilihat ada sampah. Kalau ada, silakan ambil, basahi, dibersihkan. Baik, silakan kepada ketua kelasnya untuk dipimpin doanya. Berdoa, mulai. Selesai. Baik anak-anak, terima kasih ya untuk hari ini sudah maksimal untuk melakukan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga dengan kita mempelajari tanaman paku ini, kalian bisa melindungi, menyayangi, serta merawat tanaman yang ada di sekitar kalian. Jadi tidak semua tanaman itu liar. Jadi tanaman di sekeliling kalian itu juga bermanfaat bagi kita, yaitu seperti membuat tanaman hias, seperti sayur, seperti obat-obatan, pupuk, dan bahan bangunan yang lainnya ya. Ya. Baik, jangan lupa ya tugas yang dikerjakan. Lalu untuk tugas tambahan, kalian resum juga. Selain buat laporan, kalian juga meresum mengenai observasi yang kalian lakukan, yaitu sebanyak 2 lembar. Ya, mungkin itu saja. Semoga kita sukses selalu. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.